Salam, selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar tentang hari Tuhan. Kita baca di Sefanya 1 ayat yang ke-14, 15. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Amin ya saudara. Setelah kita baca hari Tuhan, ternyata hari Tuhan itu adalah hari yang sangat menakutkan. Hari kesulitan, kekelaman, pemusnahan, penghancuran, dan kengerian. Di Sefanya dikatakan hari Tuhan, hari yang pahit. Bahkan seorang pahlawan pun akan menangis. Ketika saya baca di Amos tentang hari Tuhan, yang Amos yang kelima ayat yang ke-19, di situ dikatakan, lepas dari seekor singa didatangi seekor beruang, lalu sampai di rumah bertopang pada dinding dipakut seekor ular. Sungguh hari yang sangat-sangat mengerikan ya saudara, hari Tuhan itu. Sekalipun dalam mimpi, semua orang tidak akan mau mengalami hari Tuhan. Tapi memang benar, anak-anak Tuhan tidak perlu mengalami hari Tuhan. Karena sebelum hari Tuhan, ada hari pengangkatan. Mari kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin ya saudara. Janji Tuhan luar biasa. Anak-anak Tuhan akan diangkat bersama orang-orang yang telah dibangkitkan dalam Kristus. Di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi jangan main-main lagi hidup di akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Biarlah kita mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika saya membaca di Perjanjian Baru tentang hari kedatangan Tuhan, banyak perumpamaan seperti satu tempat tidur, dua orang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dan juga perumpamaan pemisahan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanan Allah dan kambing di sebelah kiri Allah. Dan juga tentang perumpamaan lalang dan gandum. Lalang akan dibakar, gandum akan dikumpulkan. Biarlah perumpamaan-perumpamaan ini menjadi pertanyaan atau renungan kita pribadi lepas pribadi. Siapa kita hari ini? Supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada untuk hari pengangkatan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin banyak yang bertanya, di mana tentang hari kedatangannya? Sejak Bapa leluhur meninggal,
sampai hari ini tetap seperti semula pada waktu hari penciptaan. Kita sebagai anak Tuhan jangan lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari 1000 tahun bagi manusia. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita belajar untuk mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan. Mari kita baca di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin ya saudara. Di sini kita diajarkan untuk tenang, agar kita bisa berdoa untuk diri sendiri dan juga bersyafaat bagi banyak orang. Dan lakukan kasih, karena kasih banyak sekali menutupi dosa. Di sini berarti kita melakukan hukum kasih ya saudara-saudara. Yaitu hukum kasih yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan cara mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan memuji, menyembah, membaca firman-Nya, melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum kasih yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini cara kita mengasihi sesama. Biarlah kita belajar bersama-sama, melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman-Nya pasti akan digenapi, saudara-saudaraku. Saya tutup dengan satu ayat, saya bacakan di Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya ulangi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.